Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Al-Hilal Rahman, Azah Fadila, dan Muhammad Bahar Saputra. Mata kuliah Etika Bisnis Islam, dosen pengampu Bapak Ahmad Syafrizal ME. Materi yang kami jelaskan tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan pasar kompetitif. Materi pertama yaitu mengidentifikasikan dan membedakan mana kasus yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis. Etika bisnis adalah salah satu cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan hingga pimpinan dalam membangun hubungan yang baik, adil, dan sehat dengan pelanggan, rekan kerja, pemegang saham, hingga masyarakat. Etika bisnis juga dapat menjadi salah satu standar bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen. Salah satu contoh etika dalam bisnis yang paling dasar dan paling penting adalah jujur. Dengan jujur, para karyawan maupun rekan kerja akan dengan mudah percaya dengan kita, sehingga mempermudah proses kinerja para pemilik bisnis. Prinsip etika bisnis dalam perusahaan: yang pertama prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip loyalitas, dan yang kelima prinsip integritas moral. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasikan dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan prinsip etika bisnis. A. Apakah permasalahan legal yang ada dalam kasus ini dan apakah persoalan moralnya? Permasalahan legal yang dihadapi adalah bahwa perusahaan Napster yang melakukan copy file musik melalui internet yang kemudian dianggap merugikan dari pihak musisi dan perusahaan musik rekaman. Moral dari perusahaan tersebut adalah dari pendukung Napster memandang hal itu baik dan benar karena Napster hanya melakukan berbagai file melalui website dan masih dalam wilayah publik yang legal. Sedangkan dari pendukung si musisi, hal ini dianggap buruk karena dapat menurunkan penjualan kopi musik mereka dan dapat menurunkan nilai seni yang dihasilkan karena tidak dihargai. B. Bagaimanakah perbedaan kedua masalah itu dan bagaimanakah hubungannya? Dalam permasalahan legal, Napster sudah jelas salah karena melanggar hak cipta dari para pemilik karya musik tersebut. Tetapi secara moral Napster bisa dikatakan benar juga karena ada keinginan membagi sesuatu yang ada. Dikatakan salah karena membagi file secara cuma-cuma kepada semua pengguna tanpa memikirkan atau memperhatikan pihak yang lain, dan bisa juga dikatakan sebagai pencuri karena mengambil keuntungan bagi diri sendiri dengan menyebarkan karya orang lain. C. Mengidentifikasikan dan bedakanlah persoalan sistematik, korporat, dan individual yang ada dalam kasus ini. Yang pertama, persoalan sistematik mengenai sistem hukum yang ada di California. Apakah dibenarkan untuk membagi dan bertukar file melalui website, dan apakah ada aturan yang memuat hukum-hukum tentang teknologi internet? Yang kedua, persoalan korporat. Moralitas dari Napster yang memiliki usaha yang merugikan pihak lain, perusahaan musik dan perusahaan musisi, serta mengambil keuntungan sendiri tanpa mengindahkan pihak-pihak yang memiliki hak cipta secara legal. Yang ketiga, persoalan individual. Apakah keputusan Swan untuk mengembangkan ide briliannya tentang penggunaan teknologi dengan mengembangkan website Napster yang dapat mengcopy file-file secara gratis tanpa ada persetujuan dari pemilik hak cipta yang sah adalah perbuatan yang dapat dibenarkan? D. Apakah secara moral Swan Fanning bersalah mengembangkan dan meluncurkan teknologi jika mengetahui konsekuensi yang mungkin timbul? Secara moral memang salah, karena jika Swan sudah tahu akibat dari konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatannya,
tetapi masih dilakukan, maka Swan telah bertindak secara immoral yang dapat merusak hajat dari orang yang bersangkutan. Apakah Napster perusahaan itu secara moral bertanggung jawab? Jelas, Napster yang memiliki tanggung jawab yang paling besar, karena perusahaan tersebutlah yang mendapat keuntungan paling besar tanpa memikirkan pihak lain yang secara legal memiliki file-file tersebut. Apakah Swan Fanning secara moral bertanggung jawab? Secara moral, Swan tidak bertanggung jawab secara penuh, karena dia hanya membantu Napster untuk mengembangkan websitenya dengan teknologi baru agar dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur file. $15 juta yang ia terima merupakan balas jasa dari ide briliannya itu. Bagaimanakah jika tidak mengetahui bahwa musik itu berhak cipta atau tidak terpikir bahwa adalah ilegal menyalin musik yang berhak cipta? Kalau memang individu tersebut tidak mengetahui, ia tidak bersalah, karena sebagai manusia kita berpikir untuk mendapatkan sesuatu secara efektif dan seefisien mungkin. Apakah perusahaan musik berbagi tanggung jawab moral atas apa yang terjadi? Bagaimanakah pendapat Anda tentang teknologi seperti Napster yang mungkin mengubah industri musik? Dalam penilaian Anda, apakah perubahan tersebut secara etis baik atau buruk? Tidak, karena perusahaan musik merupakan pihak yang dirugikan. Teknologi seperti Napster sesungguhnya berguna supaya kita dapat bertukar file dengan mudah dan cepat. Perubahan tersebut secara etis baik apabila pemilik website dapat membagi keuntungan dengan perusahaan musik dan para musisi dengan cara membuat suatu perjanjian bisnis sehingga semua dapat merasakan keuntungannya. Materi selanjutnya yaitu dapat menyelesaikan permasalahan dengan pengambilan keputusan manajerial yang sesuai dengan prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip-prinsip etika dan kinerja pengambilan keputusan yang etis. Kriteria pengambilan keputusan. Manajer harus kreatif dan berinovasi dalam solusi mereka sehingga bisa membantu memecahkan masalah bisnis. Mereka harus benar-benar kreatif ketika menyangkut etika. Para manajer harus menggunakan imajinasi moral mereka untuk menentukan alternatif etika yang sama-sama menguntungkan atau win-win solution. Artinya, keputusan haruslah berdampak baik untuk individu, baik bagi perusahaan dan baik untuk masyarakat. Kemampuan untuk memikirkan isu-isu moral dan dilema kemudian membutuhkan kesadaran seperangkat nilai-nilai moral dan etika, plus kapasitas untuk berpikir secara objektif dan rasional tentang apa yang mungkin menjadi masalah emosional, kesediaan untuk mengambil sikap untuk apa yang benar, bahkan dalam menghadapi oposisi, dan ketabahan dan ketahanan untuk menjaga etika dan moral standar seseorang. Kriteria keputusan untuk pertimbangan etika. Berikut langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab secara etis adalah menentukan fakta-fakta dalam sebuah situasi. Memberikan upaya yang cukup untuk memahami situasi tersebut, membedakan fakta-fakta dari opini belaka adalah hal yang sangat penting. Kedua, dalam pengambilan keputusan yang etis melibatkan satu dari elemen vitalnya. Para pemegang kepentingan mencakup semua kelompok dan atau individu-individu yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan, kebijakan, atau operasi suatu perusahaan atau seseorang. Mempertimbangkan isu-isu dari berbagai sudut pandang orang lain selain sudut pandang diri sendiri dan selain dari kebiasaan setempat, membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih masuk akal dan bertanggung jawab. Sebaliknya,
Berpikir dan mempertimbangkan dalam sudut pandang yang pribadi yang sempit dapat menyebabkan kita tidak sanggup memahami situasi yang dihadapi secara menyeluruh. Ketiga, dalam pengambilan keputusan yang etis melibatkan satu dari elemen vitalnya. Para pemegang kepentingan mencakup semua kelompok dan atau individu-individu yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan, kebijakan, atau operasi suatu perusahaan atau seseorang. Mempertimbangkan isu-isu dari berbagai sudut pandang orang lain selain sudut pandang diri sendiri. Dan selain dari kebiasaan setempat, membuat kita dalam membuat keputusan yang lebih masuk akal dan bertanggung jawab. Sebaliknya, berpikir dan mempertimbangkan dari sudut pandang yang pribadi yang sempit dapat menyebabkan kita tidak sanggup memahami situasi yang dihadapi secara menyeluruh. Menentukan fakta-fakta. Yang pertama, mengidentifikasi isu-isu etis yang terlibat. Yang kedua, mengidentifikasi para pemegang kepentingan dan mempertimbangkan situasi dari sudut pandang mereka. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia atau imajinasi moral. Yang keempat, mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan dibandingkan dan dipertimbangkan alternatif berdasarkan 1. Konsekuensi-konsekuensi, 2. Kewajiban-kewajiban, hak-hak, dan prinsip-prinsip. Ketiga, dampak bagi integritas dan karakter pribadi. Pertama, membuat sebuah keputusan, dan kedua, memantau hasil. C. Tanggung jawab moral. Seseorang secara moral bertanggung jawab atas tindakannya dan efek-efek merugikan yang telah diketahui, yang dilakukan atau dilaksanakan seseorang dengan sengaja dan secara bebas, yang gagal dilakukan atau dicegah, dan secara moral keliru karena orang itu dengan sengaja atau secara bebas gagal melaksanakan atau mencegahnya. Ada kesepakatan umum, bahkan ada dua kondisi yang sepenuhnya menghilangkan tanggung jawab moral seseorang karena menyebabkan kerugian. Yang pertama, ketidaktahuan, dan yang kedua, ketidakmampuan. Keduanya disebut kondisi yang memaafkan karena sepenuhnya memaafkan orang dari tanggung jawab terhadap sesuatu. Jika seseorang tidak mengetahui atau tidak dapat menghindari apa yang dilakukan, kemudian orang itu tidak berbuat secara sadar, ia bebas dan tidak dapat dipersalahkan atas tindakannya. Tanggung jawab moral atas kesalahan atau kerugian diringankan oleh yang pertama, ketidakpastian, dan yang kedua, kesulitan. Bobot keterlibatan yang kecil, meskipun kegagalan tidak memperingan jika seseorang mempunyai tugas khusus untuk mencegah kesalahan, namun cakupan sejauh mana hal-hal tersebut memperingan tanggung jawab moral seseorang kepada dengan keseriusan kesalahan atau kerugian. Semakin besar keseriusannya, semakin kecil ketiga faktor pertama tadi dapat meringankan. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika. Yang pertama, prinsip utilitarians merupakan pengembangan dari pemahaman etika teleologi yang dikembangkan terutama oleh tokoh-tokoh besar pemikiran etika dari Eropa seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Etika teologi ini juga dikenal sebagai etika konsekualiasme yang memiliki pandangan mendasar bahwa suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan tujuan atau akibat dilakukannya tindakan tersebut. Di dalam prinsip etika utilitarianisme ada kelemahan, antara lain
A. Manfaat merupakan konsep yang kompleks sehingga penggunaannya sering menimbulkan kesulitan. B. Utilitarianisme tidak mempertimbangkan nilai suatu tindakan itu sendiri dan hanya mempertimbangkan akibat dari tindakan itu. C. Kecuali untuk menentukan prioritas dari kriteria etika utilitarianisme itu sendiri, apakah lebih mementingkan perolehan manfaat terbanyak bagi sejumlah orang atau jumlah terbanyak dari orang-orang yang memperoleh manfaat itu walaupun manfaatnya lebih kecil. D. Utilitarisme hanya menguntungkan mayoritas. Dalam hal ini, suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral sejauh tindakan tersebut menguntungkan sebagian besar orang walaupun mungkin merugikan sekelompok minoritas. Prinsip yang kedua yaitu prinsip universalis. Berbeda dengan pandangan utilitarian yang menekankan aspek hasil suatu keputusan, universalis memfokuskan diri pada tujuan suatu keputusan atau tindakan. Prinsip kunci yang mendasari universalisme adalah prinsip Kant mengenai imperatif kategoris. Prinsip ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu seseorang harus memilih untuk bertindak hanya jika ia berkemauan untuk memberi kesempatan setiap orang dalam situasi yang sama untuk membuat keputusan yang sama dan tindakan dengan cara yang sama. 2. Orang lain harus diperlakukan sebagai tujuan yang dihargai dengan penuh martabat dan penghormatan, tidak semata sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagai konsekuensinya, pendekatan ini memfokuskan diri pada kewajiban yang harus dilakukan seseorang individu terhadap individu lain dan juga terhadap kemanusiaan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip Reichs. Pendekatan hak terhadap etika menekankan sebuah nilai tunggal, kebebasan, agar disebut etis. Keputusan dan tindakan harus didasari pada hak-hak individu yang menjamin kebebasan memilih. Pendekatan ini berkeyakinan bahwa individu memiliki hak-hak moral yang bersifat tidak dapat ditawar-tawar. Hak-hak ini pada gilirannya membawa kepada kewajiban yang saling menguntungkan di antara para pemegang hak tersebut. Dengan demikian, para pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang adil dan lingkungan kerja yang aman. Para majikan memiliki hak untuk berharap agar perdagangannya tetap rahasia dan tidak dibocorkan oleh para pekerjanya. Pendekatan hak terhadap etika dapat disalahgunakan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip justice. Prinsip keadilan juga sangat diperlukan dalam etika bisnis. Ini artinya dalam prakteknya, setiap orang yang melakukan bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, yang artinya tidak akan ada pihak yang dirugikan. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik secara perorangan ataupun secara kelompok. Prinsip yang kelima yaitu virtue atau etika moralitas adalah tradisi yang tergolong pada etika filosofi yang menitik beratkan kepada detail dari kebaikan yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Virtue etis melakukan pendekatan terhadap etika yang menekankan karakter agen atau individu daripada aturan atau konsekuensi sebagai elemen kunci dari pemikir etis. Hal ini berbeda dengan konsekuensialisme yang menyatakan bahwa konsekuensi dari tindakan tertentu membentuk dasar bagi penilaian moral yang valid tentang tindakan dan tata usaha yang berasal dari kebenaran atau kesalahan karakter dari tindakan itu sendiri dan bukan hasil. Selanjutnya,
relativitas etika atau relativisme etika. Relativisme etika merupakan paham atau aliran pemikiran filsafat yang secara tegas menolak pendapat yang mengatakan bahwa norma etika berlaku untuk semua orang di mana saja. Tindakan yang dianggap tidak beretika di satu tempat tidak bisa ditetapkan sebagai etika di tempat lain karena beda suku, budaya, dan bahasa. Karena beda pula standarisasi etikanya, maka kebenaran atas etika suatu kaum adalah relatif. Yang kedua, manajemen immoral, amoral, dan moral. Kroll dan Buchholz dalam Rudito membagi 3 tingkatan manajemen dilihat dari cara para pelaku bisnis dalam menerapkan etika dalam bisnisnya, yaitu yang pertama immoral management, yaitu tingkatan terendah dari model manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis. Yang kedua, amoral management, yaitu berbeda dengan immoral management. Manajer dengan tipe manajemen seperti ini sebenarnya bukan tidak tahu sama sekali etika atau moralitas. Dan yang ketiga, moral management, yaitu dalam moral management nilai-nilai etika dan moralitas diletakkan pada level standar tertinggi dari segala bentuk perilaku dan aktivitas bisnis lainnya. Terima kasih. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.